Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sherly dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi terkait manajemen persediaan. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya yang untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang malah bisa menghambat proses produksi. Belum lagi perusahaan harus menghadapi berbagai ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Inilah yang membuat inventory manajemen sangat penting dilakukan. Fungsi, di sini ada fungsi dari manajemen persediaan. Yang pertama yaitu mengantisipasi kekurangan persediaan. Ini harus diperhatikan, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. Yang kedua yaitu mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti ini, pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory management ini sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa produksi. Pendekatan metode manajemen persediaan. Yang pertama ada metode EOQ atau Economic Order Quantity. Bisa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi, merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Yang kedua ada MRP atau Material Requirement Planning, lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material. Yang ketiga ada metode JIT atau Just in Time. Yang keempat ada metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang kelima ada metode periodic review. Kemudian jenis-jenis persediaan yang diketahui. Yang perlu diketahui yaitu bahan baku atau barang mentah. Bahan baku merupakan salah satu jenis persediaan yang pertama. Bahan baku merupakan bahan yang wajib dan harus ada karena tanpa adanya bahan baku, maka barang yang jadi tidak akan selesai dibuat. Yang kedua adalah barang dalam proses atau barang setengah jadi. Tidak sedikit perusahaan yang akan mengirimkan suatu barang setengah jadi atau barang dalam proses ini ke pabrik yang lainnya untuk dapat dilanjutkan menjadi barang jadi. Manajemen persediaan ini akan memperhitungkan seberapa besar barang dalam proses ini diteruskan supaya bisa memenuhi permintaan agar pasar sesuai dengan jadwal produksi. Yang ketiga, barang jadi. Agar sebuah perusahaan memperoleh keuntungan secara maksimal, maka pengaturan persediaan barang perlu dilakukan secara matang dan berdasar
pada kondisi pasar, internal maupun eksternal. Setelah barang jadi, maka perlu dikirim atau didistribusikan kepada pihak ketiga atau agen-agen yang sudah terdaftar di perusahaan. Yang keempat, ada barang supply. Seseorang yang bertugas untuk mengatur persediaan tentunya harus pandai untuk mengelola semua persediaan yang digunakan untuk produksi ataupun tidak. Kemudian ada cara menghitung rasio perputaran persediaan. Yang pertama, penilaian rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Rasio berputaran yang tinggi menandakan perusahaan tersebut tidak mengeluarkan biaya yang banyak untuk membeli barang dagangannya dan dapat mengoptimalkan pengeluarannya. Bagi para investor, rasio ini dapat digunakan untuk melihat sekaligus mengukur likuidasi sebuah perusahaan yang bersangkutan. Karena persediaan merupakan salah satu aset atau aktiva terutama untuk perusahaan retail. Pengukuran rasio ini juga menunjukkan seberapa mudah persediaan dapat dijual sehingga dapat dikonversi menjadi uang tunai. Yang kedua, rumus rasio persediaan atau inventory turnover ratio. Dalam rasio perputaran ini ada rumus yang perlu dipahami, yaitu dengan membagi harga pokok penjualan atau HPP untuk suatu periode dengan rata-rata persediaan untuk periode tersebut. Karenanya, sebelum melakukan perhitungan, pastikan dahulu mengetahui rumus perhitungannya. Adalah rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan atau rata-rata persediaan. Average inventory dihitung dengan cara menambahkan persediaan awal dan persediaan akhir lalu dibagi 2. Atau rata-rata persediaan sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir per 2. Rumus rasio ini juga dapat ditulis seperti berikut. Rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan awal per persediaan akhir dibagi 2. Economic order quantity. Seperti yang telah dijelaskan di atas, EOQ berhubungan dengan dua faktor yang mempengaruhi biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Biaya pemesanan merupakan dana yang digunakan untuk memesan sejumlah barang yang dibutuhkan, sedangkan biaya penyimpanan merupakan biaya yang digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan penyimpanan barang. Rumus perhitungan Economic Order Quality atau EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per P kali 1. Untuk keterangannya bisa kita lihat di sini. Kemudian ada reader point. Reader point adalah suatu titik yang mana suatu barang di dalam gudang harus ditambah lagi persediaannya sebelum mengalami kehabisan persediaan. Namun, pertanyaannya adalah kapan waktu terbaik untuk melakukan pemesanan barang tersebut? Kebanyakan pebisnis retail pemula hanya mengandalkan insting untuk menambah persediaan produknya. Ketika mereka melihat ada permintaan produk yang meningkat, maka mereka akan segera menambah jumlah produk barang yang di gudang. Sebaliknya, jika permintaannya sedikit, maka mereka tidak akan melakukan reorder karena memang persediaannya di gudang masih sangat banyak. Masalah yang timbul jika tak mengenal ROP atau reader point. A. Stok barang menipis padahal permintaan tinggi. Katakanlah Anda adalah seorang pengusaha sepatu kulit. Ternyata saat Anda memasarkan produk sepatu kulit ke pasar, respon yang diberikan pasar sangat baik. Sepatu kulit Anda menjadi laku keras dan membuat toko Anda kebanjiran pesanan. Yang kedua, stok barang sangat melimpah padahal permintaan minim. Masalah lainnya yang bisa terjadi karena tidak ada menerapkan reader point adalah kebalikannya dari contoh kasus di atas. Jadi, katakanlah Anda mempunyai pasokan sepatu kulit sampai ribuan unit dengan jenis model yang beragam, namun peminatnya sangat sedikit di pasaran, maka itu akan menghambat.
Oke, baiklah kita berada di akhir template. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.